Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal wa ni'mah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi. Assalatu wassalamu alaika ya Habib. Amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati di seluruh Indonesia dan para bunda, apa kabar bun? Alhamdulillah. Pemirsa juga baik? Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengkaji tentang keberhasilan seorang istri. Siapakah dia yang namanya dikenang sepanjang masa? Sampai hari ini kita sebut-sebut kebaikannya. Dia adalah seorang partnership yang paling berhasil. Dia seorang dermawan yang paling berhasil. Beliau adalah seorang yang paling menghabiskan harta bendanya untuk kepentingan dakwah Islam. Siapakah dia? Siapa bun? Pemirsa Cahaya Hati di rumah, siapa dia? Siti Khadijah. Tambahin Siti ya. Nambahin kita itu. Kalau nama aslinya kan Khadijah binti Khuwailid. Jadi ada bintinya. Pemirsa rahimakumullah dan kita semua yang di sini. Khadijah adalah seorang istri. Ada semacam cahaya di hatinya yang selalu menyinarinya. Allah yang menyinarinya. Apa suksesnya beliau? Karena beliau mengetahui, beliau sangat tahu akan kebutuhan suaminya. Ayo bunda yang di rumah, bunda yang di masjid, kita tahu nggak kebutuhan suami kita? Harus. Tahu nggak kemauan suami kita? Harus tahu. Contoh yang paling fenomenal adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau di Gua Hira, siapakah yang berani naik ke sana? Khadijah. Bawa apa beliau? Bawa makanan. Begitu Nabi Muhammad turun dari Gua Hira, ternyata beliau kedinginan. Siapakah yang langsung ambil selimut? Siapakah yang langsung ngambil air putih hangat? Berarti kalau bunda suaminya dari kantor, ngapain tuh? Ambil air minum. Ada nggak bapak-bapak yang di rumah yang di sini juga yang mengatakan begitu suami turun dari pulang dari kantor, tuh duduk di kursi, apa suami kita bilang? Mah, air putih dong mah. Istri sekonyong-konyong menjawab begini, di sono no pano. Ayo, di sono no pano. Emang papa tamu apa? Kira-kira nama bunda dikenang sepanjang zaman apa enggak? Gimana bun? Pemirsa di rumah, gajah mati meninggalkan. Iya, macan mati. Para bunda di rumah di sini mati meninggalkan utang. Meninggalkan nama baik, seorang ibu yang diteladani, seorang istri yang betul mengetahui suaminya kebutuhannya apa. Begitu pulang kantor, langsung bun, gak usah diminta, ngapain? Lari-lari ke dapur ngapain? Ambil 3 gelas, gelas 1 teh, yang 1 susu, yang 1 air putih. Kita bilang, makan 3-tiganya Pak. Salah juga begitu. Ya enggak? Ayo Pak silakan duduk nemenin suaminya. Ya kan? Begitu suaminya ternyata buka-buka kancing, bunda ngapain? Bantuin. Bunda ternyata ambil gantinya beliau. Inilah kuncinya kesuksesan Khadijah sebagai seorang istri. Sampai hari ini beliau dikatakan radhiyallahu anha karena keberhasilannya mendampingi seorang pejuang agama. Beliaulah Nabi kita Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sukses karena dorongan seorang istri. Suami bunda yang di rumah sukses karena apa? Dorongan istri. Suami masuk penjara gara-gara ini dia, hati-hati. Ayo bun, siapa yang mau nanggapin ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ata Jibrilun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Faqala, ya Rasulullah, hadihi Khadijah, qad atatka ma'aha ina fihi idamun aw ta'amun aw syarabun. فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. Ya, artinya pada suatu ketika Jibril pernah datang kepada Rasulullah sambil berkata, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya Rasulullah, Khadijah sebentar lagi datang kepada engkau dengan membawa wadah berisi lauk pauk, baik itu makanan atau minuman. Oleh karena itu, apabila ia datang, maka sampaikanlah salam dari Allah dan dariku kepadanya. Selain itu, beritahukan pula kepadanya bahwa rumahnya di surga terbuat dari emas dan perak, yang di sana tidak ada kebisingan dan kepayahan. Subhanallah. Pemirsa Antv Cahaya Hati di seluruh antero dunia dan bunda yang di masjid ini, keterangan saya tadi ternyata sampai apresiasi malaikat Jibril kepada Khadijah. Wahai Muhammad, ternyata Khadijah bentar lagi akan bawa lauk pauk naik ke Gua Hira. Sampaikan salamku kepada beliau dan salamnya Allah kepada beliau. Kepayahan beliau sekarang ini menyiapkan, merepotkan dirinya untuk mendermakan hidupnya untuk suaminya akan diganti oleh Allah nanti di mana bun? Di surga. Pemirsa Cahaya Hati, khususnya para ibu-ibu, mau nggak kita menjadi temannya Khadijah? Mau nggak? Mau banget jadi temannya Khadijah. Maka kalau mau ya kita harus mencontoh bun. Bunda yang saya muliakan, pemirsa Cahaya TV dimanapun berada, Khadijah adalah seorang wanita yang bisa merubah dunia. Merubah dunia bun. Kalau bunda merubah apa? Bun? Merubah apa bun? Penampilan siapa? Diri. Apalagi? Merubah masyarakat, mau nggak? Mau. Merubah anak-anak jadi pintar baca Al-Quran, mau nggak? Jadi seorang guru. Merubah suami jadi orang yang makin taat, mau nggak? Pemirsa juga begitu tentunya. Merubah dunia, apa yang terjadi? Pertama nih merubahnya Khadijah. Khadijah adalah seorang yang berani mempercayakan bisnisnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Yang kedua, Khadijah berani mengatakan kepada pamannya, aku kepingin dilamarkan Nabi Muhammad jadi suamiku. Berani kan? Beda umur tidak? Beda usia, cukup berani. Setelah itu, beliaulah orang yang pertama kali asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu, jadi partnership yang sip. Suami duka ikut duka, suami sakit ikut merasakan sakit, suami menderita ikut menderita, suami ternyata nggak punya duit, kalau bunda gimana? Jangan sampai kita bilang abang punya uang, kalau nggak punya uang, sian deh lu. Enggak begitu Khadijah, maka 4 item itulah yang saya katakan beliau adalah merubah wajah dunia. Ayo bunda, siapa yang kepingin tahu lebih lanjut? Gimana bun, menanggapi? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini bun,
Khadijah adalah salah satu tokoh perempuan Islam yang dijadikan panutan wanita yang mandiri. Ya, mandiri ya Bun? Ya. Ya. Sejauh mana batasan seorang wanita dapat berkarir tanpa meninggalkan kewajibannya seorang istri dan seorang ibu? Terima kasih. Ya, Bunda, Ayahanda, pemirsa Cahaya Hati di rumah dan kita di sini di masjid. Sejauh manakah kita ini boleh berkarir gitu kan? Tanpa meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri. Yang wajib nyari nafkah siapa, Bunda? Suami. Ya, karir ini macam-macam. Ada karir profesi, ada karir non profesi, gitu kan? Kalau kita aktif di masyarakat, di PKK, di majelis taklim, yang non profesi tanpa profit, tanpa gaji, gitu kan? Ada orang yang ternyata juga profesinya kerja sebagai manajer di kantor, sebagai seorang apa saja. Nah, dua-duanya sama, aktif di luar kan? Nah, sejauh mana kebolehan seorang istri ini dia aktif tapi tidak meninggalkan kewajiban seorang Khadijah. Khadijah, ini contohnya sekarang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Semoga jadi contoh bagi kita semuanya. Khadijah itu juga aktif berdakwah. Untuk apa dakwanya? Untuk menyebarkan la ilaha illallah. Bukankah dia karir? Berkarir juga. Beliau sebelum jadi istri Nabi Muhammad memang berdagang kan? Pedagang. Setelah jadi istri beliau apa karirnya? Karirnya adalah da'watul li kalimatillah. Sejauh mana kebolehannya? Kuncinya pemirsa di rumah, Bunda yang ada di sini, kuncinya adalah kebolehan dari seorang suami. Boleh nggak suami kita keluar rumah? Makanya Bun, ibu itu tugasnya berat, apalagi berkarir. Sekarang nih ya, kalau Bunda pagi ini mau ngantor, kalau pemirsa pagi ini mau rapat acara di PKK di arisan, apakah malamnya perlu persiapan? Betul nggak? Ngapain dulu? Disiapkan dulu masakan anak-anak agar pagi tinggal ngangetin. Siapkan dulu baju anak-anak biar rapi anak-anak sekolah. Anak-anak dulu rapikan, makan siang dirapikan, contoh kecil nih ya. Dirapikan masakan untuk makan siang dan seterusnya, baru kita jalan. Di rumah sudah aman. Nah, ini dia pekerjaan kita sebagai seorang ibu. Kalau Bunda, kalau pemirsa di rumah sanggup menghandle itu semuanya, insya Allah tidak ada hukum yang melarang kita berkarir selama suami ikhlas. Ya. Maka hukumnya adalah boleh-boleh saja kita berkarir selama kewajiban seorang istri tidak ditinggalkan. Bunda Dewi pasti kurang Bu kewajiban kita Bu. Selama suaminya ridho, kurang-kurang dikit yang nambelin siapa? Bukan, nggak begitu. Bunda kurang dalam rumah tangga karena karir kan, berkarir. Maka kewajibannya kurang. Apa kurang tentunya? Masaknya ternyata malam nggak disebut masak. Nah, ternyata kita beli. Boleh nggak? Selama apa? Selama suaminya ridho. Jadi kalau kurang-kurang dikit karena berkarir, selama suaminya ridho tidak apa-apa. Contoh sekarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah kayak apa beliau? Dengan putra-putranya beliau kayak apa? Gitu kan? Contohnya itu, maka Rasulullah tidak segan-segan untuk mengajak putra-putranya berjalan untuk jalan-jalan. Nah, contoh kan? Ibunya ternyata lagi kerja. Boleh nggak ayahnya gendong anak? Boleh nggak bapak-bapak nyapu? Oh, siapa yang larang? Alhamdulillah. Boleh nggak ayahnya nyuci? Loh, nggak ada yang larang. Ini namanya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Selama dia ridho,
Tidak ada konsep dalam Islam yang mengatakan, oh suami nggak boleh nyuci, suami nggak boleh gendong anak, suami pamali kalau ternyata dia nyapu, dia gendong anak, nanti menurunkan derajatnya. Tidak ada dalam Islam begitu, karena Rasulullah membantu istrinya kayak apa beliau. Ayo Bunda, ada lagi yang perlu disyarikat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, bagaimana caranya agar suami dapat selalu mendukung istrinya dalam berkarir? Bagaimana ya caranya ya supaya suami kita boleh berkarir? Ya, itu Bun. Bunda ingat sifat Rasulullah, Siddiq. Apa Bun? Siddiq, apalagi? Amanah, apalagi? Tablik, apalagi? Khotona. Konsisten Bun. Kalau sudah jadi seorang istri konsisten, apa kata suami kayak Khadijah tadi? Apa yang kata Rasulullah omongkan, Khadijah langsung mau. Ayo Bun. Kalau ibu mau berkarir supaya boleh konsisten, ayo Bu, kalau ibu mau berkarir kata bapaknya ini, dengan syarat anak-anak gak boleh terlantar. Papa tidak boleh masakan tangannya orang lain. Ayo Bun, gimana Bun? Iya kan? Boleh keluar rumah berkarir tapi papa tidak mau masakannya Mbak. Bagaimana caranya Bun? Konsisten bagaimana? Malam masak gitu kan? Siapin siapin itu lemari es pendingin itu dengan apa? Masakan-masakan gitu kan? Dengan cara bagaimana? Jadilah seorang istri yang fatonah. Apa? Pandai menempatkan diri agar disayang oleh suami, agar kita boleh berkarir, agar kita boleh berkiprah, agar kita boleh memanfaatkan ilmu kita. Pemirsa Antv Cahaya Hati yang di rumah, yang di sini, ayo sama-sama. Gimana sih biar boleh ya Bunda Dewi ya, agar boleh saya keluar rumah untuk acara pengajian muslimat, fatayat gitu kan, agar boleh bagaimana taklim-taklim kita ini. Nah maka jadi konsisten. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Pada Allah begitu. Pada suami sama, sami'na wa ata'na. Tadi itu contohnya. Jadi mudah-mudahan para bunda yang di rumah, pemirsa di rumah, dan kita yang di sini sanggup meneladani sifat Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang cerah ini, di pagi yang masih berembun ini, di pagi yang masih dingin ini sebelum subuh, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam Al-Qur'an apabila sebelum waktu sahur, wabil ashar, waktu sahur ini kita mohon kepada Allah, insyaallah Allah ijabah doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ij'alna zawjan salihan. Allahumma ij'alna zawjatan salihatan. Allahumma arhamna. Allahumma barik lana. Allahumma tawil umurana fi ta'atika wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa khtim bi husnil khatimah ma'al iman ma'al islam ma'al ihsan. Ya Rabb, ya Tuhan kami, di pagi yang bahagia ini, di pagi yang senang hati kami ini ya Allah, di pagi yang indah ini, waktu sahur sebelum subuh ini, jadikan kami orang-orang yang betul-betul mensyukuri akan seluruh pemberian. Sebagai seorang ayah yang mensyukuri akan nikmat-Mu, sebagai seorang ibu yang syukur akan segala pemberian suami kami ya Rob. Karena kami tahu banyak perempuan-perempuan yang masuk
ke dalam nerakamu karena kurang mensyukuri pemberian suaminya masing-masing. Ya Allah, kuatkan hati kami, kukuhkan hati kami dalam kondisi apapun rumah tangga kami, dalam kondisi apapun suami kami. Berikan kami kekuatan agar tetap mencintainya, menyayanginya, menemaninya sampai akhir hayat kami berdua, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Cahaya Hati di rumah, dimanapun pemirsa berada, dan bunda yang ada di masjid ini, alhamdulillah kita sudah selesai mengkaji bagaimana Khadijah punya kehidupan yang indah. Semoga kita jadi Khadijah pendorong suami kita masing-masing. Cukup dari kami. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan di hati bunda pemirsa di rumah sekian. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.